public speaker-nya Miss Mary Riana juga ya Coach ya, dan juga Cafe Motivator. Alhamdulillah ada ini beberapa acara atau yang pernah Mas Ripan datengin sebagai trainer. Oke. Yes. Terus berikutnya ini beberapa testimoni yang tadi saya tampilkan juga di grup ya, terkait dengan senior-senior Coach Ripan. Tapi sebelumnya Coach Ripan saya mau mengucapkan selamat datang terlebih dahulu ke jajaran dari yang terhormat Mr. Godek juga udah ada di sini, Pak Tutug dari Telkomsel, dan juga teman-teman lainnya, Mbak Lia, Mbak Iif, Mas Henry, dan semuanya dari Telkomsel yang udah mensempatkan hadir di acara sore kali ini. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Oke, kita santai aja ya Mas ya, karena pada sore hari ini ya kita juga caranya juga santai tapi bermakna gitu kan Mas, meningkatkan produktivitas kita ketika masa-masa mungkin ada WFH, ada juga yang WFO. Oke, mungkin untuk waktu dan tempatnya nanti saya serahkan ke Mas Ripan untuk memberikan awalan dulu Mas, perkenalan, dan juga nanti bisa langsung dilanjut materi. Oke Mas, siap Mas? Siap. Oke. Thank you Mas. Ini ngomong-ngomong suara saya kedengeran jelas ya? Nggak jelas kok, sangat jelas. Ya, sponsor Telkomsel ada. Ya baik, terima kasih Mas Bingkan untuk telah melakukan woro-woro dari tadi ya, dari kemarin bahkan dari grup sampai dengan sekarang. Thank you untuk waktunya dan kesempatan yang diberikan untuk saya juga. Jadi teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ripan Karlianto dan saya sekarang sebetulnya profesi saya sebagai training manager di salah satu startup digital di Indonesia. Jadi kantornya di Bandung sebetulnya. Nah, alhamdulillah ya sekarang juga beberapa instansi mempercayakan kepada saya juga di 2 bulan atau 3 bulan ya. 3 bulan ke belakang itu ada BUMN ya, Jasa Marga, kemudian juga saya diminta juga untuk mentraining para trainer dari KAI, Mas Bingkan, alhamdulillah. Jadi trainer KAI, iya, sudah senior gitu. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, dan juga dari Kementerian Kesehatan yang alhamdulillah kemarin itu harusnya repeat order ketiga, tapi karena COVID-19 akhirnya dipending. Dan ya alhamdulillah lah, dengan adanya COVID-19 juga akhirnya kita bisa bertemu di sini. Jadi mungkin itu aja sih ya sekilas tentang saya teman-teman semuanya. Tapi mungkin saya langsung aja Mas Bingkan ya. Tapi ini nggak mungkin semuanya kita bahas karena kan ini kan mau persiapan berbuka puasa juga. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ya silahkan ini aja, raise hand aja teman-teman semua, di situ ada fiturnya juga. Oke, jadi gini. Sebelum saya mulai nih Mas, sebelum saya lanjut ke materi, biasanya kita itu ngomong-ngomong di sini lebih banyaknya mahasiswa atau pekerja atau pebisnis Mas? Sepertinya bercampur semuanya banyak Mas. Campur ya. Pencari jodoh juga ada. Pencari jodoh juga. Pencari kegabutan juga banyak. Iya, pencari takjil ya di sini. Ya, teman-teman semua terima kasih untuk pastinya lebih banyak yang pencari bisnis Mas, karena kan ini kita kan membangun. Iya. Oke, iya. Oke, teman-teman semua di sini mungkin yang atasnya rapi, bawahnya koloran ya, sama seperti saya juga. Santai aja jadinya. Oke, jadi teman-teman semua, gini, kadang-kadang kita sebagai manusia gitu ya, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana produktif dan mana sibuk. Contoh sekarang ini COVID-19 melanda kita semuanya dan mungkin kita pun sudah merasakan efeknya seperti apa. Bahkan 2 hari lalu kalau nggak salah ya 2 hari yang lalu teman saya telepon juga. Beliau ini salah satu pimpinan di, sebut saja di sini ya karena ini juga tidak online di kemana-mana kan ya, di Honda ya, di perusahaan Honda gitu, di Astra. Nah jadi beliau ini curhat ke saya, beliau salah satu pimpinannya. Beliau curhat ke saya, katanya tiba-tiba di saat harusnya WFH, diminta beberapa orang, termasuk salah satunya itu adalah jajaran manajemennya untuk ke kantor.
Nah, ketika tiba di kantor, beliau kaget juga gitu. Ternyata ada orang yang sudah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan levelnya manajer, itu dikasih surat untuk dia diberhentikan, Mas, surat pemberhentian. Dan pemberhentiannya itu tidak one month notice, tapi hanya one day notice aja. Nah, beruntungnya si teman saya ini tidak terkena dampak tersebut gitu. Tapi secara mental dia kena juga. Makanya dia kemarin telepon saya malam-malam gitu kan, jam 8 malam, sorenya nge-WA, kemudian kapan bisa ditelepon, katanya oke malam, akhirnya telepon. Dan dia juga sedikit mulai terdampak nih psikisnya ya, mentalnya sedikit terdampak. Karena apa? Karena dia aja dia baru bekerja di situ 4 tahun. Levelnya yang di atas dia, yang udah 6 tahun bahkan, itu kena PHK juga gitu, kena dirumahkan juga. Jadi dia itu, aduh saya harus gimana gitu kan, saya harus gimana sementara skill saya nggak ada katanya kan. Kemudian juga saya nggak tahu nih harus ngapain nanti ke depannya. Saya nggak tahu deh, tadi aja kerjaan saya tinggal gitu aja karena udah kacau gitu, katanya di kantor udah kacau, akhirnya saya pulang ke rumah. Oke, akhirnya apa? Akhirnya saya kasih, dia ngobrol-ngobrol kan, akhirnya saya kasih input ke dia bahwa memang memang kita itu mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bukan kita aja, kita ini siapa sih kita gitu kan. Tapi bukan kita aja, bahkan level pimpinan sekalipun itu nggak tahu mereka harus ngapain gitu loh. Karena apa kan? Karena ini bukan berkaitan dengan strategi bisnis. Ini bukan berkaitan tentang strategi bisnis, ini bukan terkait dengan ekspansi bisnis, tapi ini sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Bahkan atasan, pimpinan, CEO, owner pun tidak tahu gitu harus ngapain selanjutnya, gitu kan. Nah, akhirnya apa yang saya sarankan ke beliau? Yang saya sarankan ke beliau adalah selain teknisnya ya, selain teknis bla 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 bla, akhirnya saya masukin juga bahwa kita ini termasuk orang yang terdampak COVID-19 juga gitu. Ya kan? Terdampak COVID-19 dalam hal mentalitas. Nah, mentalitas sekarang itu menunjukkan mentalitas orang yang sesungguhnya. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang itu orang jauh lebih lebih berharap kepada yang bersifat fisik dan duniawi gitu. Dan memang seperti itu faktanya gitu ya. Memang kita butuh uang, memang kita butuh makan, tapi satu hal yang nggak boleh kita tinggalkan. Seburuk-buruknya kondisi kita, seperti apapun kondisi kita, kalau kita, mungkin Anda yang muslim juga, saya sarankan mungkin kalau bangun malam ya sebelum sahur itu belum mampu untuk sholat tahajud gitu ya, tapi setidaknya qobliyah subuhnya tetap dipertahankan, duhanya dipertahankan gitu kan. Itu kan salah satu untuk melancarkan rezeki kita insya Allah, ya kan. Jadi saya sarankan kepada beliau untuk tetap secara spiritual, secara mentalitas, bahwa mentalitas kita ini mentalitas pembantu, itu yang pertama. Membantu sesama maksudnya ya. Mentalitas yang kedua adalah mentalitas bahwa ya udah sekarang kita ini kondisikan bahwa kita ini orang yang bisa membantu orang lain. Maksimal, minimal, maksimalnya itu dalam apa? Kalaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kita kirimkan doa terbaik untuk dia. Kita kirimkan, ya Allah, tadi ada 6 orang atasan saya yang dia diminta untuk berhenti kerja, one day notice gitu kan. Oke, saya minta orang tersebut untuk diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan kelapangan, diberikan kebutuhan yang sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Kita kirimkan doa terbaik karena kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini berhubungan juga dengan kondisi kita saat ini. Maksudnya apa? Kondisi kita saat ini kita saat ini nih ya, hari ini mungkin ya. Kita ini sibuk apa produktif? Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Ya kan? Kalau kita sibuk, Bedanya tipis. bedanya tipis banget gitu. Kita bahkan nggak tahu mungkin perbedaannya apa gitu, Mas Pinkan. Iya, apapun kita lakukan dan apa ya, tapi kita nggak tahu tujuannya kemana. Nah, ini dia. Kita harus bisa membedakan antara sibuk dengan produktif. Karena faktanya, teman-teman semuanya, dari 100% yang kita lakukan selama satu hari ini ya, dari pagi sampai dengan sekarang deh, teman-teman lihat deh, mungkin yang produktifnya itu hanya sekitar 20%. Jadi ini berdasarkan riset Mas Wikan dari sebuah buku yang saya baca, bahwa eh, manusia itu rata-rata produktifnya itu hanya 20%. 80%-nya itu tindakan sia-sia. Makanya kalau dalam kitab suci kan, dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa ya al-asri gitu ya, sesungguhnya kita ini dalam keadaan merugi gitu kan. Sesungguhnya kita ini dalam keadaan merugi. Jadi kita lihat deh, dari tadi bangun pagi deh, jangan dari bangun sahur, jangan. Tadi setelah sahur mungkin tidur lagi, ya kan. Terus kita dari bangun kedua tuh, setelah reinkarnasi ya, reinkarnasi bangun kedua.
Selebihkan hasil, ingat deh, efektif kita, produktifnya kita itu berapa persen gitu loh. Berapa persen kita Iya, iya. lihat, mungkin itu hanya 20%. Dan yang sibuknya itu 80% gitu loh. Karena gini, produktif itu adalah efektivitas menghasilkan output dengan efisiensi menggunakan input. Saya ulangi, produktivitas itu efektivitas menghasilkan output, ya, efektivitas menghasilkan output dan efisiensi menggunakan input. Jadi waktunya maksimal, hasilnya kelihatan. Contoh, Kelihatan. Oke. sekarang saya lagi work from home, Mas. Jadi sedang bekerja di rumah. Nah, sekarang pun saya sebagai training manager kan ya, bertugas untuk meningkatkan produktivitas dari Produktivitas para reseller-reseller, iya, ya. reseller-reseller yang ada di kantor saya gitu loh. Karena kan saya bekerja di startup digital. Jadi konsumennya supaya produktif gimana caranya? Akhirnya saya bikin konsep-konsep, saya bikin sistem, dan alhamdulillah walaupun work from home, hasil dari 1-2 minggu terakhir ini, kemarin saya lihat dari data analis ya, itu hasilnya adalah terjadi peningkatan dari awalnya 20% ke 60%. Ini sangat luar biasa. Jadi sebetulnya bukan tempat, sebetulnya bukan kita kerja di mana, kita ngerjain di mana gitu loh. Tapi apakah kita bisa menggunakan waktu tersebut? Iya, waktu tersebut untuk bisa dioptimalkan gitu ya, Mas ya. enggak, betul. Iya, supaya nanti efektif dalam kita menghasilkan output Iya, dan betul. efisien dalam menggunakan input gitu. Dan gini, Mas, sehari itu saya bisa ada 5 training. Jadi kalau ada waktu di weekday, saya itu ada 5 training setiap harinya. Nah, 5 training itu sebetulnya orang lain bilang kan, ini emang nggak bingung gimana cara melakukan trainingnya gitu ya. Ini emang gimana nih cara sistemnya seperti apa gitu. Emang nggak pusing, materinya kan beda-beda gitu, dan nggak tahu gitu kan Ya. materi ini untuk kelas yang jam berapa, jam berapa, jam berapa. Tapi sebetulnya Mas Bikan, faktanya saya banyak leha-lehanya. Saya banyak leha-lehanya. Training paling satu kelasnya itu 1 jam, 2 jam, 1 jam, 2 jam, 1 jam, 2 jam. Tapi saya banyak leha-lehanya. Kenapa? Karena pakai sistem gitu. Nah, ini dia teman-teman Ya. semuanya yang ingin saya bagi, ya, yang ingin saya bagi. Nanti slide-nya mungkin saya akan kasih juga ya, lewat Mas Pinkan juga ya. Ya, boleh. Heeh, ya. Jadi gini teman-teman semuanya, orang yang tidak mampu mengelola kelebihannya, maka itu akan menjadi kekurangannya. Jadi kalau kita nggak tahu nih kelebihan kita apa, itu akan jadi kekurangan kita justru, gitu loh. Jadi kita harus tahu kelebihan kita itu apa. Contoh sekarang kita mau berbisnis, kelebihan kita itu apa? Dan yang saya lihat nih Mas Winkan, yang saya pelajari dari prinsip orang Jepang ya, Ikigai, katanya gini, kalau kita mau memulai sesuatu yang lebih produktif, mulailah dengan ada 4 syarat Mas Winkan. Yang pertama Apa itu, tuh? lakukan hal yang kita sukai. Lakukan hal Oke. yang kita sukai. Kita sukai apa enggak? Contoh, eh, saya sukanya ini ya yang mungkin masuk ke quotes Mas, yang tadi, yang orang yang tidak mampu mengelola, terus next, ya. Nah, jadi lakukan hal yang kita sukai. Contoh misalkan, saya ini senangnya ini berbagi, saya senangnya sharing, ya kan? Dan salah satu tujuan saya, salah satu keinginan saya waktu itu adalah saya ingin berbicara keliling Indonesia, ya, berbicara keliling Indonesia tapi dibayar gitu loh. Nah, saya senang, nah saya suka gitu kan. Jadi lakukan hal yang teman-teman sukai. Teman-teman sekarang mau berbisnis apa? Aduh nggak tahu nih Mas Ripan, saya mau berbisnis apa gitu ya. Karena kan ya memang belum tahu, saya baru mau mulai gitu. Oke, sekarang lihat apa yang teman-teman sukai dari aktivitas keseharian teman-teman, dari hobi, mungkin hobi memang tidak selamanya hobi akan dibayar, ya kan? Tapi lihat deh apa yang teman-teman sukai. Oke. Nah, next satu lagi Mas. Ada quotes orang yang tidak mampu itu. Nanti teman Oke. Nah, ini Mas. Oke, Mas Rifan. Mana nih? Sepertinya terputus dengan Mas Rifan. Halo. Wah, sorry buat kawan-kawan, ini sepertinya Mas Rifan terputus koneksinya. Coba kita hubungi lagi. Dulu. Bentar.
Ah, Saya tiba-tiba terlempar oke keluar Mas, tadi. terlempar keluar ya. Iya. Oke. Nah, Mas, lanjut ya, saya Oke lanjut ya, oke. supaya ini Oke lanjut aja agak Mas. ngebut juga ini ya. Oke, yang Yang kebut pertama itu juga. lakukan hal yang kita sukai. Kita lihat nih apa yang kita sukai. Karena nanti berbisnis itu ke depannya, ada beberapa bisnis juga yang saya lakukan ya. Karena ke depannya itu banyak sekali halangan, rintangan menerjang, tak jadi masalah, tak jadi beban pikiran. Keras sakti itu, Mas. Oke, karena banyak sekali ke depannya halangan-halangan, rintangan-rintangan yang harus kita lewati, teman-teman semuanya. Jadi harus yang kita sukai. Kalau yang kita sukai, sesulit apapun masalah di depan kita pasti kita bisa lewatin. Nah, ini dia. Oke. Nah, Oke, lakukan hal yang kita sukai, yang pertama. Yang kedua, lakukan hal yang kita bisa. Nah, yang kita suka tersebut, apakah kita bisa atau enggak melakukannya? Iya kan? Percuma kita suka seseorang tapi dia tidak bisa menerima kita, asik apaan itu ya. Ini anak-anak muda semuanya sih. Nanti kan juga belum nikah kan nanti. Oke, jadi gitu teman-teman. Pertama, kita harus tahu apa yang kita sukai. Kedua, nah yang kita sukai tersebut bisa apa enggak nih kita lakukan nih. Expert apa enggak? Kalau enggak, lakukan yang terbaik, belajarlah skill lebih banyak tentang hal yang kita bisa tersebut. Oke? Yang kita sukai bisa enggak. Nah, setelah yang kita sukai kita bisa nih melakukan, oke bisa deh gue bisa melakukan A, gue bisa melakukan B. Karena apa? Karena gue ada relasi ke A, gue ada relasi ke hmm. B. Oke, gue bisa deh melakukannya. Gue punya, oke gue bisa jual online misalkan gitu kan ya, katakan ya. Oke, bisa nih kita lakukan. Nah, yang ketiga nih, produk yang kita jual ya, itu bermanfaat atau tidak. Jadi suka bisa bermanfaat. Bahkan Bermanfaat. dari buku tersebut, iya, buku tersebut bukan bermanfaat dia nulisnya. Dunia membutuhkan. Dunia membutuhkan atau Membutuhkan. tidak. Iya, karena kalau kata Steve Jobs kan, orang yang mempunyai passion, dia bisa merubah kehidupan dirinya dan juga bisa merubah dunia, gitu kan. Jadi, pertama suka, kedua bisa, ketiga dunia membutuhkan. Oke, Jadi yang kayak keempat bangun ada nih syarat fondasinya terakhir. terlebih dahulu ya Mas ya. Betul, setuju ya. Suka, bisa, dunia membutuhkan. Yang keempat Yes. apa? Yang keempat itu adalah menghasilkan uang pastinya, gitu. Jadi Outputnya itu baru. iya, dasarnya di situ. Jadi bikin bikin corongnya dulu nih, teman-teman. Kita ini kan sangat-sangat basic sekali ya, kita bikin corong dulu. Suka, bisa, dunia membutuhkan, dan Hmm. ujungnya menghasilkan uang. Nah, itu pun yang akan membuat kita mengetahui kelebihan kita kalau kita lihat dari slide tadi ya. Dan ini teman-teman semuanya, tentu kita pun selain kita sudah mengerucutkan tuh tadi ya, sudah mengerucutkan tadi suka, bisa, Hmm. dunia membutuhkan dan menghasilkan uang, kita mulai kerucutkan nih. Kita mulai harus melakukan hal-hal yang produktif, ya, hal-hal yang produktif. Dan produktivitas itu ternyata memiliki level nih Mas Pinkan. Ada 5 level Oh, produktivitas. level Oke. produktivitas. Nah, yang pertama nih teman-teman semuanya, yes, Mas Pinkan yang pertama adalah cosmetic productivity. Nah, cosmetic Oke. productivity ini maksudnya apa? Ini hanya terlihat dari luar aja. Nah, bisa di next Mas Pinkan. Nah, terima kasih. Nah, Nah, ini hanya terlihat dari luarnya aja. Ini adalah yang dikatakan dengan sibuk. Sibuk itu apakah apakah sibuk itu produktif? Iya, sibuk itu produktif juga, cuma tingkat produktivitasnya rendah. Kita hmm. kita sibuk itu dalam bekerja melakukan sesuatu. Kalau kita sibuk dan kita tidak tahu tujuannya, artinya kita sedang membuat orang lain produktif. Gitu. Oke. Ya, ya. Jadi kunci untuk kita iya, produktif itu adalah kita Jadi kita set dulu tujuannya. Contoh, tujuannya. iya, training ini nih ya, training ini saya berbicara atau teman-teman mendengarkan juga, Oke. tujuannya apa nih? Supaya supaya ini produktif, tujuannya apa? Oke, kita harus tahu tujuannya, karena kalau kita nggak tahu tujuannya, kita ini tidak produktif, tapi kita buang-buang waktu teman-teman semuanya. Jadi kita harus tahu Ya. tujuannya. Ya, oke. Jadi prinsipnya itu harus tahu tujuannya. Kalau kita nggak tahu tujuannya, kita hanya sibuk saja. Dan ingat, sibuk itu memang produktif, tapi level produktivitas yang sangat rendah. Dan Hmm. kalau kita tidak tahu tujuannya, maka kita itu sedang membuat orang lain produktif. Oke, itu. Nah, Iya. ini teman-teman lihat. Rubah dari yang kita tidak mau menjadi yang kita mau. Oke, jadi dalam diri kita itu kan ada yang fisika kuantum, ada fisika Newton, ya kan? Ada yang tak tampak, ada Hmm. juga yang tampak nih teman-teman semuanya. Kalau yang tak tampak itu kan pikiran, perasaan gitu ya, dipikirin doang, dirasain doang, tapi nggak bisa ketemu orangnya gitu ya. Itu tak tampak tuh ya, tak tampak gitu kan. Tak tampak, akhirnya
tak tampol Mas, bahaya Mas ini Mas. Tampol. Karena Bahaya nggak itu ada Mas kalau action. kecil Mas. Iya, karena nggak ada action gitu, karena masih dalam level imajinasi, tidak pada level aksi gitu loh. Oke, jadi teman-teman semuanya, pertama untuk kita bisa terhindar dari cosmetic productivity ini ya, supaya kita bisa naik ke level selanjutnya, itu kita harus mulai kontrol dari pikiran dan perasaan kita dulu. Oke, jadi pikiran dan perasaan. Nah, misalkan teman-teman mulai terapi senyum, ya, terapi senyum, terapi. Jadi asumsikan teman-teman semua, asumsikan ketika kita melakukan mengeksekusi sebuah ide, asumsikan ide tersebut akan berhasil. Karena kan kita udah tahu yang tadi, suka, bisa, dunia membutuhkan dan menghasilkan uang. Oke, asumsikan ide kita tersebut bisa menghasilkan manfaat yang banyak untuk orang lain, gitu loh. Oke, jadi pikiran kita itu mengawali nanti turun ke perasaan. Dari perasaan akan ke tindakan kita, tindakan ke kebiasaan, kebiasaan ke karakter, karakter ke nasib. Jadi jangan salahkan kalau Ramadan kita kali ini masih kurang produktif. Kenapa? Karena dari pikirannya aja mungkin kita masih oke, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini. Berstrategi itu bagus. Tapi kelamaan mengatur strategi tanpa ada action, ya, tanpa ada aksi nyata, itu yang bahaya. Iya. Oke. Jadi semoga kita bisa terhindar dari cosmetic productivity yang kita hanya sibuk A, B, C, D tapi tidak ada hasilnya karena memang tidak kita ada tidak hasil tahu yang tujuannya. dikeluarkan gitu ya Mas ya. Betul, karena nggak tahu tujuannya, akhirnya nggak ada hasilnya gitu loh. Contoh kalau kita mau upload di Instagram sekalipun kan kita ada tujuannya. Tujuannya itu apakah personal branding ya supaya orang lain kenal kita, personal branding ataukah iya hanya untuk memamerkan sesuatu hal gitu kan? Iya kan. Atau untuk kita pamer aja, ataukah kita memang untuk cari like atau ada aja, ya tujuannya kan? berikutnya Atau kita memposting berbagi. satu hal atau berbagi ya betul. Betul. Setuju. Jadi setiap hal itu ada tujuannya dan dikatakan produktif ketika kita mengetahui tujuannya dan juga melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, jadi kita bisa terhindar dari cosmetic productivity. Oke, itu Mas kurang lebihnya nih ya. Dan ini penting sekali teman-teman semuanya. Apalagi kalau kita mau memulai berbisnis. Memulai berbisnis itu memang banyak yang harus dipersiapkan. Tapi jangan terlena dengan persiapan, teman-teman semua. Lakukan apa yang teman-teman bisa lakukan hari ini juga, saat ini juga. Jangan nunda-nunda lagi. Udah, lakukan aja, lakukan aja. Nanti sambil berjalan kok. Dan perusahaan saya pun memang startup digital, sekarang pun seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Oke, lakukan, lakukan, lakukan. Evaluasinya sambil berjalan terus. Ya, karena memang di saat kita berpikir, orang lain sudah berjalan. Di saat kita masih merancang strategi, orang lain udah berlari gitu. Kita sekarang ini berpacu, iya. Ya, sambil berjalan. Nah, ini memang kita harus bisa produktifnya itu tingkat tinggi nih Mas Wingkar. Supaya kita bisa menyeimbangkan speed kita antara speed kita dengan speed kompetitor kita. Ya, speed belajar kita, speed belajar kompetitor kita. Speed action kita, speed action kompetitor kita. Speed income kita, speed income kompetitor kita, ya. Speed manfaat kita, speed manfaat kompetitor kita. Jadi harus benar-benar produktif. Makanya penting sekali untuk kita menjadi produktif. Kurang lebih seperti itu kalau yang kosmetik, Mas Wingkar. Yang kedua adalah fokus productivity. Fokus productivity. Ya, fokus. Kalau ini sudah mulai fokus nih. Nah, jadi kalau tadi kita sibuk, nggak tahu mau ngapain, yang penting lakukan. Nah, sekarang ini mulai fokus. Fokus ini dalam artian gini, walaupun kalau yang saya lakukan ya, walaupun sehari itu ada 5 training, saya fokus aja di satu training itu dulu. Gitu. Fokus aja di training itu dulu, maksimal di training itu dulu, walaupun tidak ada waktu nanti, misalkan dari jam 3 selesai training kelas A, nanti jam 3 itu juga lanjut ke kelas B, ya udah gitu, maksimalkan sampai jam 3 dulu. Jadi kita fokus. Kalau udah fokus, itu akan kita nikmatin. Maksudnya kan, contoh deh sekarang. Kalau kita misalkan baca Al-Quran ya, baca Al-Quran nih di Ramadan kali ini. Kalau kita udah nikmatin, ya kan, itu kadang-kadang udah nggak ketahuan tuh, udah berapa lembar yang kita baca. Udah nggak sadar kan? Udah nggak sadar, iya. Karena fokus gitu. Kalau kerja deh, contoh Mas Wingkan, kalau kerja aja. Kalau kita lagi fokus, lagi enak nih, lagi moncer nih otak nih ya, disuruh berhenti aja nih. Aduh, ini waktunya makan, misalkan gitu ya, waktu belum puasa gitu ya. Ini kan ini udah waktu, nanti sebentar dulu tanggung gitu. Ini waktunya istirahat. Ya bentar dulu tanggung nih kerjaan nih. Kadang-kadang kita kalau udah fokus itu udah nikmat, udah menikmati. Seperti kadang-kadang kita ngerasa oh cepat selesai, cepat sore, cepat malam. Itu karena kita sebenarnya fokus ya Mas ya. Fokus, iya. Dan kita biasanya kalau udah fokus itu ada kepuasan Mas di situ. Kalau udah fokus productivity, udah mulai puas. Jadi selesai itu kadang-kadang kita sampai upload ke Instastory tuh Mas. Wah,
hari ini produktif banget nih gitu ya. Yeah. Jadi kita merasakan kepuasan itu, merasakan hasil yang kita selesaikan ya dari pekerjaan kita itu, dari tugas-tugas kita itu, hasilnya itu terlihat gitu, banyak yang kita selesaikan dan kita sadar itu fokus productivity. Ya, boleh next Mas di situ. Nah ini, kalau kata Pascal kan kesengsaraan manusia terletak pada ketidakmampuannya untuk diam. Nah ini dia. Kalau kita mau kerja itu kerja berarti nggak diam dong. Itu kerja itu diam juga loh. Salah satu bentuk kerja itu karena kan diam gitu. Maksudnya apa? Maksudnya tidak terdistract oleh handphone kita. Ya, tidak terdistract oleh pengen scroll di Instagram. Fokus dulu aja. Misalkan saya mau menyelesaikan misalkan saya mau mempercantik sosial media saya nih untuk memulai bisnis saya nih. Oke, 1 jam deh dari sekarang. Oke, fokus di situ. Jadi kalau udah fokus productivity, kita sudah mulai tahu berapa lama waktu yang dihabiskan untuk kita menyelesaikan tugas A. Sehingga nantinya kita bisa menyelesaikan tugas B, tugas C, tugas D, dan lain sebagainya. Jadi ada time, kita udah menikmati gitu. Udah menikmati. Dan kita udah tahu waktunya. Nah, akhirnya nih Mas Pinkan, ini nanti masuk ke level selanjutnya. Tapi sebelum nanti saya lanjut ke level selanjutnya, fokus itu sangat nikmat sekali. Contoh, ada di slide selanjutnya. Next, Mas. Nah, kita lihat nih teman-teman gambar di sini. Setiap harinya itu kita dikasih kesempatan untuk memilih gitu, ya kan? Kita itu memilih setiap harinya. Kita lihat gambar di sini. Orang yang berbaju ungu dan berbaju hijau, ini kan sebetulnya dalam satu kendaraan yang sama gitu loh. Ini mereka lagi physical distancing nih Mas. Jadi agak berjauhan. Kena corona nih. Sudah saat pandemi COVID-19. Jadi ini kan berjauhan gitu loh. Tapi ini kan kendaraannya sama. Ya tujuannya pun mereka sama pasti karena kendaraannya sama. Iya, kita pun sekarang di kelas yang sama, tujuannya sama. Di kelas yang sama, tapi hasilnya berbeda gitu, iya. Iya, betul. Ya kan ada yang melihat dari sudut pandang positifnya. Wah, iya pemandangannya bagus ya. Wah, ini nikmat nih. Wah, keren nih. Walaupun ini masuk terowongan nih gelap. Wah, tapi pasti ini akan berakhir. Oke, selesai akhirnya. Ini pemandangan, ya kan menikmati pemandangan. Tapi yang satunya lagi nih ya, kalau kita lihat nih, itu yang baju hijau itu hanya melihat ke tebingnya aja. Ya kan? Melihat ke tebingnya aja gitu. Ini sepanjang perjalanan gelap gulita, gundah gulana gitu ya. Ikan, tapi ini apa nih yang bisa saya lakukan gitu. Dia cuma diem aja kan, hanya ya Allah, hanya berdoa aja gitu ya. Kapan ini pemandangannya indah. Tapi tidak melakukan sesuatu gitu. Ya. Fokus productivity artinya kita fokus melakukan sesuatu. Ada aktivitas yang kita lakukan. Ya. Jadi melakukan sesuatu tindakan. Oke, kita lihat di gambar ini. Kalau dia bisa melihat sudut pandang yang lain aja, mulai mengalihkan pandangan aja, bisa dia happy, bisa dia produktif gitu, bisa dia mengabadikan perjalanannya juga gitu. Tapi kalau kayak gini kan mau mengabadikan apa? Contoh kayak sekarang, aduh ya Allah, sekarang COVID-19 nih. Kerjaan udah empot-empotan gitu kan di tengah ketidakpastian, udah mau lebaran gitu kan. Kondisi Ramadan seperti ini, terus juga mau bisnis apa bingung. Kita tidak melakukan sesuatu, kita hanya melihat ya seperti orang pakai baju hijau. Kita nggak melakukan sesuatu gitu, kita hanya peratap aja jatuhnya. Ya kan? Kesuksesan macam apa yang akan didapatkan oleh seorang peratap gitu loh. Kesuksesan macam apa yang akan didapatkan oleh seseorang yang tidak melakukan aktivitas, orang-orang yang tidak beraksi, action sedikit pun. Berarti dalam fokus productivity ini juga bisa meningkatkan pemikiran out of the box ya Mas ya? Betul Mas. Jadi tergantung kita. Iya betul. Tergantung kita. Kita di rumah ini apakah semakin produktif ataukah kita semakin depresi? Iya. Semakin depresi. Depresi itu kan sibuk juga kan. Sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Sibuk mikirin diri sendiri. Yang belum terjadi gitu. Yang belum tentu terjadi gitu kan. Betul. Kita fokus sibuk meratapi masa lalu dan juga sibuk menghayalkan masa depan, tapi tidak memberikan yang terbaik untuk diri kita saat ini. Itu yang bahaya. Nah, akhirnya Mas, nanti kita harus ningkatin lagi, next Mas, ke level ketiga, yaitu adalah time frame productivity. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita sudah mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ya, contoh, kalau kita mau bisnis, gue mau bisnis, target gue adalah gue jualan di Instagram. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk men-set Instagram Anda menjadi bagus?
gue mau bisnis, gue mau pakai IG Ads. Berapa lama waktu yang harus dihabiskan untuk kita belajar Instagram Ads? Nah, berapa lama juga waktu untuk eksekusi Instagram Ads tersebut, ya. Jadi time frame productivity ini akan muncul kalau kita sudah mengalami fokus productivity. Karena kalau fokus productivity itu tidak berbohong. Fokus productivity itu adalah tingkatan produktivitas yang kita mengetahui berapa lama waktu yang efektif untuk menyelesaikan tugas A, tugas B, tugas C, tugas D. Jadi satu hari kita bisa menyelesaikan berapa tugas, gitu. Ini time frame akhirnya. Bisa tuh kita selesaikan. Oke, saya mau baca Quran setengah jam. Setengah jam itu biasanya saya 1 juz loh selesai, misalkan seperti itu. Oke, jadi kita udah tahu waktu-waktunya. Kita udah tahu waktunya. Ya, time frame productivity. Next, Mas. Karena gini, teman-teman semuanya. Kita lihat nih. Kita ini sering terjebak di daily habit. Kita ini sering terjebak di rutinitas seharian kita. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada inovasi terbaik dari pikiran kita. Karena rutin, kemarin juga saya melakukan ini, kemarin juga melakukan. Boleh seperti itu. Tapi kita harus sadar kapan kita harus melakukan inovasi. Kita harus berstrategi nih teman-teman semuanya, ya. Harus berstrategi. Oke, saya mau misalkan bikin Instagram, mau naikin di Instagram Ads. Mau berapa lama nih? Harus berstrategi tuh. Strateginya seperti apa? Bikin copywriting-nya seperti apa? Angle-nya dari mana? Contoh misalkan saya jualan kaos misalkan ya. Saya jualan kaos. Dari satu kaos ini, angle mana yang mau diangkat? Saya yakin memang mungkin orang-orang sekarang tidak terlalu fokus untuk beli baju baru di Idul Fitri kali ini. Tapi kan angle-nya dari satu kaos ini kan macam-macam. Bisa dari elegannya kaos ini, bisa dari unlimited-nya kaos ini, bisa dari simple-nya kaos ini, bisa dari kualitas, bisa dari manfaat, bisa dari kerennya. Jadi banyak angle yang bisa diangkat teman-teman semuanya. Jadi dari satu produk, angle yang bisa dilihat, sudut pandang yang bisa dilihat untuk kita promosi itu banyak. Contoh deh, misalkan sekarang yang saya lihat teman-teman saya itu banyak jualan madu. Madu itu kan banyak juga angle yang bisa diangkat sebetulnya kan. Bisa dilihat dari madu alaminya, bisa dilihat juga dari manfaatnya, bisa dilihat juga dari sekarang sedang menjaga daya tahan tubuhnya, banyak gitu loh. Bisa dilihat dari mencegah sakit mah dan lain sebagainya. Ya, jadi strategi itu penting untuk menentukan positioning kita, branding position kita. Kalau kita sudah berstrategi, Mas, sudah ber-time frame ini ya, sudah memiliki di level time frame productivity ini, kita itu sudah berstrategi. Dan kalau kita sudah berstrategi, kita sudah tahu mana yang efektif, mana yang harus kita pertahankan, mana yang tidak efektif, mana yang harus kita hilangkan. Gitu loh. Jadi strategi ini kita bisa tahu aktivitas mana yang memang membuat saya tumbuh dan aktivitas mana yang memang membuat saya gini-gini aja. Karena kita nggak akan berubah sebelum kita merubah diri kita sendiri. Ya kan? If you want to change, you must change first. Gitu. Kita harus merubah diri kita terlebih dahulu. Ya. Jadi, kalau kita mau lingkungan kita berubah, kalau kita mau sekitaran kita berubah, rubah diri kita terlebih dahulu. Gitu. Kalau kita masih melakukan aktivitas seperti biasa, ya kita pun akan menjadi orang yang seperti biasanya juga. Ya. Lalu gimana caranya nih, Mas Ripan? Saya mau merubahnya, misalkan kan kayak gitu ya. Ya sesimpel ini teman-teman semuanya. Adakan playlist Spotify lagu-lagu baru, oke? Kemudian playlist download di YouTube Anda ya, yang baru-baru gitu kan. Mulai rubah dengan hal-hal yang lebih positif. Jadi mulai hal-hal kecil teman-teman semuanya. Mulai dari bangun pagi, udah jangan memisahkan antara kepala dengan bantal sebelum Anda senyum bersyukur dulu, gitu kan? Jadi aktivitas hariannya dirubah, habit kita berubah, hasilnya pun akan berubah. Jadi jangan nunggu keadaan berubah baru kita merasa, wah iya nih nanti saya akan berubah, saya akan baca buku kalau saya sudah mulai ada income 1 juta rupiah misalkan per bulannya. Jangan ke sana dulu gitu. Harus baca buku dulu gitu kan. Iya, jadi kayak kita kumpulkan bahannya dulu Mas ya. Kita kumpulkan bahan, kita lihat bagaimana caranya, baru kita actionkan gitu kan Mas. Betul. Nah, ini pun gini Mas Pinkan. Di perusahaan saya sekarang pun saya kasih tips-tips simple ya sebetulnya. Dan ternyata gini, ada fenomena menarik nih teman-teman semuanya. Saya uji coba, karena saya senang berstrategi ya. Saya uji coba beberapa materi. Jadi seminggu pertama saya pakai materi A, seminggu kedua pakai materi B, gitu kan. Saya rubah-rubah tuh strateginya. Dan ternyata saya kan tugas saya adalah mentraining kurang lebih 50.000 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia, Mas.
Jadi membuat mereka lebih produktif gitu kan. Jadi 50.000 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Makanya sehari 5 training gitu ya. Nah, ini yang menarik adalah ketika saya awal-awal saya kasih training itu saya kasih seperti ini Mas, materi-materi gelondongan, materi-materi besar. Padahal menurut saya materi gelondongan seperti ini, materi umum seperti ini, materi lebar seperti ini materi yang masih banyak bisa kita explore. Masih banyak hal-hal yang bisa kita inovasikan gitu kan. Ini materi seperti ini yang menurut saya justru lebih keren padahal, yang bisa merubah pola pikir kita dan membentuk pola pikir kita. Betul. Dan bisa membuat kita lebih hebat, iya. Tapi ternyata apa? Hasilnya nih Mas, hasilnya dari 20% awalnya itu hanya naik 10%, hanya naik ke 30% aja. Itu ini menurut saya ya Allah kenapa gitu ya. Tapi saya berstrategi, oke kita rubah materinya. Saya rubah materinya lebih materi yang simple akhirnya, yang praktis, yang applicable. Bahkan saya untuk iklannya para reseller pun Mas nih, 50.000 reseller itu ya, saya buatkan caption-nya, saya kirim di kelas-kelas. Dan ternyata luar biasa Mas Mingkar, Masya Allah, hasilnya mulai naik ke 60%. Produktivitasnya di angka 60%. Karena saya kasih caption-nya langsung, ini loh gambarnya, ini caption-nya, udah upload aja di sosial media Anda. Udah upload aja gitu ya di apa namanya di WhatsApp status Anda gitu atau di grup WhatsApp Anda. Yang ternyata memang ke 60%. Ini yang menarik, makanya menurut saya orang Indonesia sekarang udah malas berpikir, Mas. satu hal bangga gitu, satu hal Jadi saya senang harusnya juga. kita, kalau dulu saya bilangnya itu copywriting ya. Jadi kita punya caption, kita modifikasi. Jadi kan kita amati, tiru, modifikasi kan gitu ya Mas ya. Betul. Nah, Harusnya kan bukan copy paste gitu kan Mas ya. Iya, tapi ketika saya memberikan sebuah copywriting ya, caption yang bisa di copy paste dan juga di situ ada gambarnya, bahkan satu gambar satu produk itu Mas, saya kasih 3 pilihan caption. Tiga pilihan caption. Nah, terserah tuh. Nah, Bapak Ibu nih bisa ini pagi, siang, sore gitu ya, udah kayak minum obat tuh ya. Oke, saya kasih. Dan ternyata ya salah satu di satu sisi saya senang juga karena produktivitas naik gitu kan. Artinya kan penghasilan mereka juga ada gitu ya. Mereka bisa mendapatkan uang gitu kan. Di satu sisi saya senang itu. Tapi di sisi lain saya sedang berpikir strategi baru lagi, gimana caranya supaya mereka bisa berpikir dulu gitu loh. Supaya mereka jadi kuat gitu, supaya mereka strong sebagai seorang pebisnis. Tidak hanya copy paste aja. Ya setidaknya tadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi mereka ini copy paste itu lebih seneng. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita harus tahu sampai kapan kita menjadi orang yang copy paste seperti itu, gitu. Nah ini yang menarik nih. Jadi saya harap sih teman-teman semua di sini juga ya copy paste kalau ngiklan nggak masalah ya. Amati, tiru, modifikasi punya orang itu nggak masalah. Tapi intinya kita harus bisa punya identitas diri sendiri. Kita harus bisa menelurkan pikiran kita, ya, menelurkan ide-ide kita yang bisa berefek kepada produktivitas atau kepada penjualan produk kita. Makanya tadi saya di awal itu saya bentengi dulu, suka, bisa, dunia membutuhkan, menghasilkan uang gitu. Karena kalau kita balik nih kurvanya nih Mas, kalau kita balik kurvanya dari menghasilkan uang ya, kemudian bermanfaat, kemudian bisa dan akhirnya baru kita suka. Nah, ini rutinitas yang masih terjadi gitu. Untuk para pebisnis pemula Mas yang saya amati ya dari reseller saya. Jadi kita harus makanya tadi saya di awal itu langsung saya bentengin suka, bisa, dunia membutuhkan, menghasilkan uang. Gitu. Jadi menghasilkan uang terakhir. Itu yang akan membuat kita growth ya. Nah, ini dia langsung masuk ke level produktivitas yang keempat, Mas Pinkan. Nah, ini yaitu adalah growth productivity. Ya, maksudnya growth productivity ini adalah produktivitas yang meningkat atau produktivitas yang berkembang, ya. Nah, kata kuncinya nih langsung aja nih Mas Pinkan. Untuk sampai di growth productivity ini kita harus menggrowthkan orang dulu. Kita harus mengembangkan orang untuk kita berkembang. Kita harus membuat level orang naik untuk level kita naik juga. Jadi fokusnya adalah bagaimana membuat sebanyak-banyaknya orang tumbuh. Dan saya pun seperti itu, teman-teman semua, Mas Pinkan. Saya pun di kantor saya tidak akan tumbuh kalau saya tidak bisa menumbuhkan 50.000 reseller saya. Kalau angka produktivitas dari merekanya tidak tumbuh, artinya saya tidak tumbuh juga dong, gitu kan. Tapi kalau mereka tumbuh, saya edukasi dulu apa yang saya bisa, apa yang saya suka, apa yang saya bisa, ya, apa yang menurut saya bermanfaat nih, akhirnya mereka bisa melakukan.
akhirnya menghasilkan uang juga untuk saya tetap gitu kan. Ya kan? Akhirnya dari gaji, dari bonus dan lain sebagainya, gitu kan. Growth productivity. Dan yang menarik gini Mas Pinkan, yang menarik itu adalah ketika kita menjadi seorang pebisnis, apakah produk yang kita hasilkan ya, produk kita itu bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Dan seberapa besar pengaruhnya atau seberapa besar manfaatnya produk kita untuk orang lain? Dan angle tersebut yang selalu saya angkat ketika saya melakukan training kepada 50.000 reseller saya tersebut, Mas Pinkan. Jadi saya selalu menekankan mereka di situ. Menekankan mereka bahwa, oke, kalau kita mau jualan sesuatu, tekankan manfaat, tekankan manfaat, tekankan manfaat. Dan fokus, tajemin di situ. Karena satu produk punya manfaat banyak pastinya. Seperti itu ya. Dan ini berkaitan dengan mentalitas juga, Mas Pinkan. Mentalitas. Iya, karena gini, kemarin saya ada cerita tuh ya, saya dengar, saya baca buku ya, kemudian saya lihat di buku tersebut, ada seorang yang bertanya gitu ya, bertanya kepada orang bijak katanya kan. Dia bertanya ke orang bijak, "Aduh, Pak, saya ini, stres gitu kan, saya ini sedang banyak pikiran, saya merasa saya di titik terendahnya saya, apa yang harus saya lakukan?" Dan lebih dari 5 orang yang menurut dia bijak selalu menyarankan, "Pergilah ke psikiater ya, pergilah ke psikolog," gitu ya. "Pergilah ke orang, apa namanya, yang bisa memberikan nasihat," gitu ya. Tapi dia bosen kan. Ini karena apa? Karena ketika saya tanyakan, itu jawaban si A tuh. Ketika saya bertanya ke orang bijak B, itu jawabannya sama gitu loh, jawabannya sama. Nah, akhirnya sampailah ke orang yang ke-6. Nah, orang yang ke-6 ini ketika ditanya, "Pak, apa nih yang harus saya lakukan? Saya merasa saya sekarang di titik terendahnya saya nih." Apa yang dia sarankan nih Mas Mingkan? Yang dia sarankan adalah, "Oke, sekarang kamu keluar rumah, pergi keluar rumah, nyebrang jalan, kemudian lihat, amati, siapa orang yang bisa kamu bantu. Bantulah dia, bantu dengan apapun, bantu dengan uang, bantu dengan kasih makanan, bantu dengan doa sekalipun." Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan hal itu dan ternyata dia merasa sangat bersyukur karena dia bisa membantu orang lain. Nah, jadi intinya adalah kalau kita sekarang ngerasa stres gitu ya, udah sekarang kita kirim doa aja. Kalau kalau kita nggak bisa kasih uang nih, kalau kita nggak bisa donasi uang ya, kalau kita nggak bisa donasi makanan ke orang yang mungkin sekarang terdampak COVID-19, kita doakan aja gitu. Kita doakan. Contoh deh sekarang, teman-teman acak nih di sini ya. Lihat aja nih, teman-teman lihat di sini ada orang-orangnya siapa aja nih ya. Lihat nih ya, ada siapa aja, itu kan ada namanya juga, ya kan, ya, beruntunglah kalau di situ ada yang sedang dibuka kameranya, ya siapa tahu jodoh gitu Mas Wingkan di situ ya. Siapa tahu jodoh ya. Iya, tapi gini, teman-teman pilih deh, teman-teman pilih satu orang yang ada di sini, terus doakan. Kalau Anda muslim kan kirimkan Al-Fatihah ke dia dan juga doakan, "Ya Allah semoga," misalkan, "semoga Mas Pinkan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan, rezeki yang halal, berkah, dan juga selalu diberikan, Amin. kekuatan untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang." Nah, Amin. setelah saya mendoakan Mas Pinkan seperti itu, fokus saya itu kayak seolah melebar gitu, Mas. Karena saya mendoakan orang lain di saat setiap hari saya mendoakan diri sendiri. Di saat setiap hari saya selalu mendoakan diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Tapi ternyata itu semakin menambah stres diri sendiri. Ya udah coba deh sekarang. Coba sekarang doakan orang lain. Anda pergi keluar rumah ya. Ya kalau sekarang nggak bisa apa lagi PSBB misalkan ya, ya lihat aja dari rumah ya, dari jendela ada orang lewat, ya doakan. Atau teman-teman scroll Instagram, oh lihat walaupun dia kondisinya sepertinya sedang bahagia, doakan ya Allah semoga si A ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan umur yang panjang, disegerakan jodohnya ya Allah, tapi jangan keduluan sayanya ya Allah gitu. Ada Itu syaratnya. sih Mas, Iya, jadi itu efek kayak doakan. efek bumerang ya Mas ya. Betul. Nah, misalkan sekarang nih, apalagi kalau ini kan ada cewek cowok juga ya, saya lihat juga banyak anak-anak muda juga. Ya Allah, semoga si A ini cantik ya Allah atau ganteng ya Allah, semoga dia segerakan jodohnya gitu kan. Ya kalaupun nggak ada ya semoga saya jodohnya gitu bisa juga. Intinya kalau kita mau tumbuh, produktivitas yang tumbuh, kita juga harus menumbuhkan orang lain minimal dengan doa. Gitu ya, Ya. minimal dengan doa. Jadi kita doakan orang lain. Gitu ya. Jadi wah tenanglah di situ udah mantap lah kalau udah growth productivity. Karena ini Mas, bisa di next Mas. Nah ini ada hubungannya growth productivity ini dengan mindset nih Mas Pinkan. Dari mindset.
Yes, apa itu mindset? Ini saya ambil definisi mindset dari Dr. Ibrahim El-Fiqi. Dr. Ibrahim El-Fiqi ini kalau teman-teman searching, beliau ini adalah maestro motivator muslim dunia. Jadi buku yang terkenalnya adalah terapi berpikir positif. Itu yang menjadi salah satu tanda kutip kitab suci saya, Mas. Dan menarik sekali karena banyak landasan pikirnya itu adalah dari Al-Qur'an dan hadis gitu loh. Ya. Jadi apa itu mindset? Jadi beliau menyimpulkan bahwa mindset adalah sekumpulan pikiran yang terjadi berkali-kali di berbagai tempat dan waktu serta diperkuat dengan keyakinan dan proyeksi sehingga menjadi kenyataan. Jadi sekumpulan pikiran yang terjadi berkali-kali. Ingat ya, balik lagi ke yang tadi itu. Ini pikiran yang terjadi berkali-kali. Oke. Jadi diperkuat dengan keyakinan dan proyeksi sehingga menjadi kenyataan. Mindset itu bisa positif, bisa negatif. Ya, kalau kita berpikiran negatif, ya yang akan terjadi ya itu menjadi kenyataan ya itu negatif. Kalau kita positif ya yang menjadi kenyataan itu positifnya juga gitu loh. Oke, karena ini ada hubungannya dengan yang next, Mas. Pikiran itu seperti folder teman-teman semuanya kalau teman-teman lihat di sini. Oke, pikiran itu seperti folder. Maksudnya apa? Iya, maksudnya kalau kita buka dalam folder itu terdapat berbagai macam informasi dan juga file-file yang sejenis gitu loh. Folder kantor. Nah, itu isinya kantor-kantor semua tuh. Dalam folder kantor itu ada folder lagi misalkan laporan keuangan. Nah, itu laporan keuangan semua gitu kan. Gini, karena kinerja pikiran itu seperti folder. Maksudnya apa? Next, Mas. Ini. Kinerja pikiran itu pertama, teman-teman semuanya. Membuka file yang khusus menyimpan suatu pikiran dalam ruang memori. Jadi khusus gitu loh. Khusus. Misalkan gini, kalau kita di jalan ya, kita di jalan lagi bawa motor misalkan ya sendirian ya, PSBB ingat ya sendirian misalkan ya, sendirian. Terus tiba-tiba ada yang bilang anjing gitu ya. Wah, ada yang bilang anjing. Kita langsung marah gitu. Oh, apaan gue dibilang anjing gitu kan, gue dikatain anjing misalkan kayak gitu. Padahal kan cuma ngingetin gitu kan, mungkin di depan itu ada anjing gitu ya. Tapi kan, nah file tersebut, jadi file itu kebuka Mas. Ketika ada orang bilang anjing, file itu kayak ketekan dan akhirnya semua folder itu ketekan, semua file yang ada di dalamnya, dokumen yang ada di dalamnya itu kebuka semua. Oke, jadi filenya itu, foldernya itu udah tersetting tuh. Ketika folder ini kebuka, ketika ada yang bilang anjing, gue harus balik badan dengan muka sangar, ya kan, walaupun lagi lapar puasa, ya kan, tapi tetap harus disangar-sangarin. tapi kita harus marah gitu kan, karena foldernya itu seperti itu, gitu loh. Ya, contoh misalkan, ada yang ceramah misalkan, kita dengerin ceramah, terus ada yang bilang babi gitu ya, wah anjing gitu ya, wah itu adalah makanan yang haram dimakan oleh umat Islam. Wah, kita udah marah duluan tuh. Ya, kita udah marah duluan. Nah, tapi teman-teman semuanya, padahal kan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Oke. Yes. Jadi pikiran itu adalah kinerja pikiran ini, saya langsung aja ya, membuka file yang khusus menyimpan suatu pikiran dalam ruang memori. Halo Coach. Sepertinya Coach Ripen. Wah, terlempar keluar kembali. Oke, sorry buat kawan-kawan semuanya. Ini sepertinya Coach Ripen ke logout lagi. Kita coba hubungi lagi. Lagi. Oke, buat kawan-kawan mungkin sambil nunggu Coach Ripan ya untuk masuk lagi. Barangkali dari teman-teman ada sebuah pertanyaan atau yang akan ditanyakan kepada Coach Ripan bisa di chat aja atau bisa dikirimkan ke grup biar nanti ketika Coach Ripan sudah masuk, selesai menyampaikan materi, kita sampaikan ke Coach Ripan bagaimana jawaban dari Coach Ripan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui, tadi saya garis bawahi ya terlebih dahulu bahwa ada 5 level untuk produktivitas. Kita baru membahas yang keempat yaitu grow productivity.
di mana tadi kita udah tahu bahwa harus adanya sebuah keinginan terlebih dahulu untuk mencapai sebuah produktivitas. Yang kedua, harus mempunyai sebuah tujuan. Sehingga yang ketiga, kita harus punya plan atau strategi atau waktu yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang keempat tadi Coach Ripan berhubungan dengan mental. Yang sekarang kita akan lanjutkan ke yang kelima. Tapi ini sebelumnya Coach Ripan belum masuk kembali. Coba kita lihat, kita coba hubungi. Oke, tersambung lagi kah? Nah, tersambung lagi tadi. Kayak sepertinya terlempar lagi, Mas. Terlempar lagi, padahal tadi pas cek sound aman-aman sejahtera sentosa ya. Oke, tadi sedikit saya ingatkan juga, Mas. Tadi saya review kembali untuk materinya Mas Ripan. Jadi nanti biar Mas Rizal bisa melanjutkan kembali yang kelima ya, Mas ya. Oke, boleh Mas. Thank you, Mas. Oke, thank you. Nah, ini saya lanjutkan yang ini dulu, teman-teman semuanya. Oke. Selanjutnya kinerja pikiran itu adalah menganalisis pikiran tersebut ya, dan masih yang 4 Mas di atas. Nah, menganalisis pikiran tersebut dan membandingkannya dengan pikiran lain yang serupa dan tersimpan dalam memori. Jadi, pikiran kita itu mempunyai folder-folder tersendiri. Folder marah sendiri, folder bahagia sendiri, kemudian folder untuk kita bisa berbagi itu sendiri juga. Jadi dia punya folder-folder tersendiri. Dan kalau kita tekan satu, itu dia bisa ngebuka semuanya. Oke. Kemudian yang ketiga, mencari data dalam file yang dapat mendukung dan memperkuat pikiran Anda. Jadi mencari itu, kalau kita memang mau berbisnis, ya udah yakinkan bisnis kita, produk kita bermanfaat untuk sesama. Gitu loh. Karena dia akan mendukung dan memperkuat pikiran kita. Oke. Jadi seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, melemahkan informasi lain agar membantu Anda berkonsentrasi pada pikiran yang ada, karena akal manusia hanya dapat memikirkan satu hal dalam satu waktu. Contoh gini, Mas Pinkan. Sekarang nih ya, kalau saya bilang kipas angin, muncul tuh kipas angin, ya kan? Pikiran kita bayangin, ngebayangin kipas angin. Terus saya bilang televisi, bikin TV ya kan, oke, kebayang TV ya kan. Terus saya bilang jodoh masih ngeblur nanti, berarti oke, jodohnya dulu, oke. Nah, misalkan kita bilang pintu itu kita pintu lagi kan, kebayang pintu. Ketika saya bilang HP, pikiran kita kebayang HP, kipas angin, pintu, tadi udah nggak ada tuh, ya, udah nggak ada, udah hilang gitu, karena memang pikiran kita itu bisa fokusnya cuma satu hal. Oke, saya bilang bantal. Wah, ya kan kebayang tuh bantal kebayang, kasurnya nggak kebayang. Tapi pas saya bilang kasurnya kebayang, bantalnya nggak kebayang, gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu memang pikiran kita hanya bisa fokus di satu hal saja. Makanya fokuskan di situ, maksimalkan, jangan ke distract. Teman-teman kalau mau berbisnis, berbisnis, maksimalkan, bakar kapal gitu ya. Jadi udah lakukan aja yang bisa teman-teman lakukan ya. Sukai lakukan yang teman-teman bisa. Oke, kemudian lakukan yang bermanfaat, ya udah uang menghasilkan. Contoh kayak kemarin Mas Pikan, saya curhat sedikit nih ya. Beberapa waktu yang lalu nih Mas, saya sedang butuh uang banget nih Mas. Butuh uang banget, tapi saya nggak mikirin uangnya nih ya. Tapi faktanya saya butuh uang. Saya butuh uang gitu kan. Saya butuh uang. Nah, udah mentok nih pikiran, tapi saya udah berusaha melakukan yang saya sukai, yang saya bisa, dan yang bermanfaat. Entah itu menghasilkan uang atau enggak. Ternyata apa Mas yang terjadi? Ternyata uang itu datang bukan dari yang saya lakukan justru, tapi dari jalan lain. Nah, itulah jalan rezeki teman-teman semuanya. Jadi kita konsentrasi aja ke apa yang kita bisa. Konsentrasi aja ke target kita
dan ke apa yang kita bisa. Urusan tengah tuh ya, urusan bagaimana caranya, urusan jalannya seperti apa, nanti gimana. Boleh berstrategi, tapi serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita. Oke? Jadi fokus teman-teman semuanya ke strategi dan eksekusi. Seperti itu. Nah, ini nantinya Mas Winkan mulai baru masuk kita ke level yang kelima, yaitu spiritual productivity. Ya. Spiritual productivity itu ini level produk yang sangat-sangat luar biasa, Mas Winkan. Jadi apapun yang kita lakukan ini nilainya itu udah mulai ibadah. Kita nonton seperti ini ibadah, niatnya ibadah. Kita melakukan aktivitas A itu ibadah. Semua yang kita lakukan itu ibadah. Kita melihat seseorang, mendoakan seseorang ibadah. Jadi ibadah kan karena mendoakan seseorang. Kemudian kita baca buku, jadi ibadah juga, ya kan? Kita tidur kan kalau niatnya pun spiritual, itu jadi nilai ibadah juga gitu. Apapun yang kita lakukan, ya kan? Kita scroll di Instagram atau di Facebook lah, ya kan? Instagram atau Facebook atau sosial media apapun, itu bisa jadi nilai ibadah kalau kita memang mencari hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ya Allah, saya mau buka Instagram, sekarang saya ingin mendapatkan hal yang bermanfaat. Oke, buka scroll Instagram. Follow Instagram @ripankarlianto. Promo lagi ya. Dan follow juga lu Purwokerto ya Mas ya. Supaya nanti kita dikasih akses lagi. Betul. Oke, jadi kalau udah spiritual productivity, apapun yang kita lakukan, udah nilainya spiritual, udah nilainya ibadah, teman-teman. Itu udah tertinggi lah ya. Nah, ini kalaupun kita mentok-mentoknya teman-teman semua ya udah baca bismillah aja setiap lakukan sesuatu, bismillah, udahlah, lancar lah, bodo amat, nanti terserah mau kayak gimana. Ya Allah, saya menyerah 100% gitu ya. Saya berserah 100% kepadamu ya Allah, tapi saya akan melakukan yang terbaik 100% juga versi diri saya. Udah, saya serahkan kepadamu. Udah biarin aja gitu. Ya, ini udah spiritual productivity, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Oke, kita percepat aja Mas. Next Mas. Oke, boleh. Ini rangkumannya. Nanti slide-nya pun PDF-nya saya kasih teman-teman semuanya. Next aja Mas. Ini udah nanti akan saya sampai ada teman-teman tinggal baca lah ya. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Produktivitas yang sempurna bukan karena tidak ada yang perlu ditambahkan, tapi karena sudah tidak ada yang perlu dihilangkan. Karena biasanya nih Mas Winkan, kecenderungan manusia untuk bisa menjadi seseorang yang dilihat atau terlihat sempurna, itu kita cenderung menambah-nambahkan. Contoh, nambah belajar A, nambah belajar B, nambah belajar C, nambah belajar D. Tidak ada yang salah tentang itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu apa yang perlu kita hilangkan dari dalam diri kita? Nanti kan kita harus tahu juga tuh, saya harus menghilangkan malasnya saya, saya harus menghilangkan jam tidur saya dari yang biasanya 8 jam, saya kurangin jadi 6 jam. Misalkan seperti itu. Saya harus menghilangkan yang biasanya bangunnya jam 7 misalkan ya, saya harus mulai bangun jam 5 misalkan seperti itu. Misalkan sekarang saya Ramadan, misalkan sekarang saya biasanya bangunnya mepet-mepet sahur doang, saya mulai agak longgarkan ya, bisa seperti itu. Jadi produktivitas yang sempurna bukan karena tidak ada yang perlu ditambahkan, tapi karena sudah tidak ada yang perlu dihilangkan. Next Mas Dika. Yes, next. Nah, ini dia total mindset. Nah, total mindset ini maksudnya adalah kita ketika melakukan sesuatu udah total mindset aja. Total mindset itu adalah yakin 100% bahwa apa yang kita lakukan itu akan berhasil 100%. Jadi total mindset itu kita artinya adalah tidak mengizinkan sedikit pun ya, tidak mengizinkan sedikit pun hal negatif masuk ke dalam otak kita. Itu total mindset. Jadi ketika kita udah sekarang nih lagi training seperti ini gitu kan, seminar seperti ini, ya udah total mindset aja, terserah mau dilakukan mau enggak, mau dapat nyinyiran atau manfaat, itu terserah, yang penting kita lakukan 100% yang penting kita optimalkan dulu ya Mas ya, optimalkan apa ilmu yang sedang disampaikan. Betul. Karena nanti mau dilakukan atau tidak nanti. Iya, betul. Saya, Mas Winkan, dan semuanya, siapapun tidak bisa merubah Anda, teman-teman. Yes. Tidak bisa. Yang bisa merubah itu adalah diri Anda sendiri. Yes. Setelah ini pun iya aja nih, tapi kalau tidak ada action yang dilakukan, kita akan kembali ke semula, kita akan kembali ke biasa aja. Kalau setelah ini habit kita, mindset kita kembali lagi ke yang dulu, ya udah hasilnya pun akan seperti dulu gitu. Ya kan? Kalau kita masih mindset ya Allah ini jomblo terus, ya Allah ya udah jomblo terus gitu. Tapi bisnisnya ya dulu aja bisnisnya gagal, ya udah gitu. Tapi
Sekarang kalau total mindset, kita tidak mengizinkan sedikit pun, kita benar-benar batasin ya, kita benar-benar batasin diri kita dari hal-hal negatif untuk menyerang kita. Kita udah imun nih, kita udah kuat dari serangan virus-virus negatif dari diri kita. Kemungkinan gagal akan ada, tapi kita yakin gitu ya, maksimalkan dulu aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena gini, next Mas Pinkan ada 5 tipe manusia, 5 jenis manusia. Pertama, Buat orang yang teman-teman tidak coba tahu yang apa benar. yang diinginkan. Ya, yang kedua, tahu apa yang diinginkan, tapi tidak melakukan apapun untuk menggapainya. Ya gimana kita mau berhasil? Gimana kita mau menjadi seorang pebisnis sukses? Ya. Atau orang yang ketiga nih, orang yang tahu apa yang diinginkan dan punya tujuan yang jelas, tapi tidak percaya pada kemampuannya. Udah tahu nih, oh, oke, saya tahu nih, oke, saya bisa nih. Tapi nggak yakin, aduh ya nanti gimana ya, relasi saya kan dikit, modal saya kan dikit, nggak akan bisa. Oke. Atau yang keempat nih, orang yang tahu pasti apa yang diinginkan, tapi ia terpengaruh oleh hal-hal negatif dari luar. Makanya teman-teman perbaiki lingkungan kita ya, perbaiki lingkungan kita. Lihat sekitaran kita siapa, mulai bergabung dengan orang-orang yang positif. Teman-teman sudah tepat nih kalau bergabung dengan ada komunitas apa Mas yang TAP Purwokerto apa yang salah satu Mas TAP, Pinkan alumni TAP, TAP ya. Telkomsel Ya. Apprentice Program. Nah, itu kan positif juga tuh ya. Jadi Ya. mulailah bergabung dengan orang-orang yang positif, teman-teman semuanya. Mulai misalkan, ini saya jualan nih, saya jualan baju, terus orang lain bilang, ngapain jualan baju di pandemi COVID-19 seperti ini mah nggak akan ada yang beli baju baru lebaran juga. Terus kita mulai, oh iya ya. Nah, mulai itu orang tipe keempat, ya kan, terpengaruh. Terpengaruh. Padahal yang jualan diri dia sendiri, yang mau sukses juga diri dia sendiri. Dia mah cuma ngomong doang tuh, orang kali itu nyinyir doang gitu loh. Ya. Nah, ini tapi kita harus masuk ke jenis yang kelima nih, Mas. Orang yang tahu apa yang diinginkan dan berusaha keras untuk menggapainya sampai berhasil. Apapun yang terjadi, ya sampai berdarah-darah, sampai bercucuran darah gitu ya. Jangan bercucuran air mata, itu bucin ya. Jangan terlalu seperti itu. Ya, maksudnya menggapainya sampai berhasil gitu loh. Cinta juga harus diperjuangkan teman-teman semuanya. Ya. Jadi impian kita pun seperti itu, teman-teman semuanya. Perjuangkan apapun yang kita bisa, apapun yang kita suka, apapun yang kita bisa, apapun yang kita kita rasa bermanfaat untuk sama, ya udah, perjuangkan sampai itu berhasil. Gitu ya. Oke, karena apa? Karena ini yang selanjutnya next, Mas Wingan. Gini, teman-teman semuanya. Ini menarik nih ya. Tidak menyadari apa yang Anda inginkan adalah masalah pengetahuan. Jadi kalau kita nggak tahu nih apa yang kita inginkan selanjutnya, itu masalah pengetahuan. Ya, teman-teman cukup cari aja. Perbanyak pengetahuan. Ya, perbanyak relasi. Perbanyak baca buku. Supaya kita tahu apa tujuan kita. Banyak baca kitab suci. Berbanyak baca Al-Quran dan artinya. Supaya kita tahu apa yang kita inginkan. Nah, tapi yang kedua, kalau kita tidak mengejar apa yang Anda inginkan, itu adalah masalah motivasi. Kita udah tahu nih ya, kita udah tahu, tapi kita nggak ngejar, itu motivasi kita yang kurang. Saya mah bisnis cuma bisnis aja, coba-coba. Nah ini kemungkinan Anda akan masuk ke level yang kedua, tipe yang kedua, karena nggak akan mengejar akhirnya. Tapi kalau motivasinya kuat, saya yakin ini akan bermanfaat di produk saya, ini akan membuat orang jauh lebih mudah dalam hidupnya gitu kan. Itu dia akan kejar habis-habisan karena motivasinya udah kuat gitu loh. Nah, atau yang ketiga nih, tidak mencapai apa yang Anda inginkan adalah masalah keuletan. Jadi intinya adalah semuanya itu bisa Anda capai tergantung Anda ulet atau enggak. Ya, Anda terus berlatih atau enggak. Anda terus berjuang atau enggak. Gitu loh. Karena Allah pun akan selalu memberikan apa yang kita doakan dan kita usahakan. Ya. Jadi tidak menyadari apa yang Anda inginkan adalah masalah pengetahuan. Ada masalah di pengetahuan Anda. Kalau tidak mengejar apa yang Anda inginkan adalah masalah motivasi, ya berarti perlu berdiskusi dengan orang-orang yang positif, ya, coach Anda ataupun guru-guru Anda dan lain sebagainya, atau lihat konten-konten positif, konten-konten motivasi, ya. Dan kalau tidak mencapai apa yang diinginkan, itu adalah masalah keuletan. Intinya, semua hal bisa kita raih, semua hal impian kita itu bisa kita capai, yang penting kita ulet atau enggak. Ya, memang butuh waktu. Tapi yang harus kita sadari adalah untuk gagal pun kita butuh waktu. Iya, untuk gagal pun kita butuh waktu, apalagi untuk sukses. Dan yang harus kita sadari juga adalah impian kita itu nggak kecil, teman-teman semua. Impian kita itu besar. Jadi sudah dipastikan perjuangan kita pun harus besar. Ya, jadi anak muda yang sekarang sukses ya, Mas Pinkan ya, yang sudah berhasil, cerdas-cerdas, sekarang anak-anak muda sekarang
karena memang media untuk belajarnya juga banyak, Ya. dan Apalagi tergantung pendukung kita medianya juga sekarang banyak, Mas. betul ya. Pendukung. Jadi tergantung kita nih Mas Winkan, apakah akan menggunakan media tersebut untuk Betul. membuat diri kita hebat, jauh lebih hebat dibandingkan diri kita yang sekarang, atau membuat diri kita menjadi pecandu sosial media ataupun pecandu hal-hal negatif yang sebetulnya tidak bermanfaat untuk kita dan hanya membuat diri kita sibuk dan memperkaya orang lain aja. Nah, kurang lebihnya seperti itulah Mas Winkan ya. Itu saja paling Mas Winkan ya, ini udah cukup ini juga ya Cukup juga. Tapi Mas, ini saya kasih ada satu pertanyaan sepertinya. Saya sampaikan yes, aja ya Mas silakan. ya. Boleh ya? Monggo. Sebelum nanti closing statement-nya dari Mas Ripan. Siap. Coba share di grup. Terdengar? Masih kedengeran Mas? Masih Mas. Ini masih. pertanyaannya. Oke. Bentar. Suara saya juga masih kedengeran ya? Masih. Nah, ini dari Vina, dia bertanya, gimana tanggapannya Pak Ripan tentang orang yang sudah bekerja keras dan sudah berusaha dan memiliki tujuannya atau punya ekspektasi, malah nggak tercapai tujuannya dibanding dengan orang yang biasa-biasa saja, nggak punya ekspektasi, intinya malah dia berhasil dan tercapai tujuannya. Nah, tanggapannya dari Mas Ripan. Tuh kan gue bilang Mas, anak-anak muda sekarang itu keren-keren, pertanyaannya aja berat ini. Iya. Thank you Mbak Vina. Ya. Thank you. Ini suara saya masih kedengeran Mas Winkan ya? Masih. Aman ya? Oke. Jadi gini Mbak Vina, kita punya tujuan berusaha keras, tapi tidak mencapai, gitu kan? Tapi ada orang B, dia nggak punya tujuan, nggak bekerja keras, tapi dia berhasil, gitu ya, berhasil ya. Tapi berhasil. Oke, gini. Pertama yang harus kita yakini adalah setiap orang itu berbeda. Dan saya langsung aja. Contoh kalau ada orang yang seperti tadi, kalau saya kasih tantangan yang lebih lagi, pasti yang berhasil itu orang tipe A. Walaupun sebelumnya dia gagal. Kenapa? Karena strategi. Jadi ada 3 tipe orang nih, Mas Winkan. Ada tiga level lah ya. Ada 3 level lah kalau ini mah ya. Supaya sama nih ya, 3 level. Pertama itu ya, levelnya itu adalah level accident. Accident. Jadi cuma sebuah kejadian aja gitu. Accident ya. Accident. Kemudian pragmatis dan mindset. Jadi APM. Oke. APM. Ini berjenjang nih, iya. Jadi accident. Kalau accident itu kita sukses, kita sejauh ini, wah ternyata saya sekarang udah lulus kuliah ya, wah ternyata sekarang saya udah sukses dalam berbisnis ya, wah ternyata karir saya udah sukses ya. Tapi itu accident, itu hanya sekedar kejadian. Kita nggak tahu kenapa kita bisa sukses, kenapa bisnis kita lancar, kenapa kita bisa menyelesaikan tugas sebaik mungkin. Kenapa kita nggak tahu? Karena cuma kejadian aja, kebetulan aja. Kebetulan Dewi Fortuna ya, kebetulan keberuntungan sedang menaungi kita. Accident. Dan kalau accident ini, tipe orang accident ini dikasih tantangan yang sama, ya, tantangan yang sama, tapi dengan studi kasus yang berbeda, masalah yang berbeda, dia akan kelimpungan karena nggak tahu. Kemarin aja gue cuma kebetulan. Atau tipe, itu tipe yang pertama. Ada tipe yang kedua nih, Mbak Vina. Tipe yang kedua ini adalah pragmatis. Pragmatis itu dia sudah tahu nih, dia sudah berstrategi. Jadi sekalipun dalam proyek A dia gagal, itu dia sudah mengetahui juga untuk project B dia nggak boleh gagal lagi dan dia sudah tahu. Misalkan gini, saya sekarang upload nih ya di Instagram Ads. Nih kenapa nih sekarang boncos gitu kan? Saya ngiklan 100.000 untuk hari ini, tapi kok yang balik modalnya itu cuma 1.000 misalkan. Nah dia nggak nyesel. Kenapa? Karena dia tahu. Kalau orang pragmatis dia sudah berstrategi. Kenapa dia sukses? Kenapa dia berhasil? Ilmu apa yang membuat dia sukses? Ilmu apa yang membuat dia berhasil? Kemudian juga kebiasaan apa yang membuat dia sukses, kebiasaan apa yang membuat dia gagal, kebiasaan apa yang harus dia tambahkan, kebiasaan apa yang harus dia hilangkan. Dan pastinya kalau orang tipe pragmatis ini dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Gitu Mbak Vina. Nah itu accident, pragmatis, dan yang ketiga itu adalah mindset. Kalau sudah di mindset, ini dia
udah otomatis berstrategi, Mas. Maksudnya apa? Maksudnya kayak sekarang nih ngomong ini kan kita sebetulnya kan perlu latihan bertahun-tahun gitu ya, perlu latihan bertahun-tahun gitu kan. Tapi Menyusun kenapa sebuah kita sekarang strategi ngomong nih. kok iya, padahal itu kan itu latihannya lama banget. Cuma Iya. teman-teman mungkin melihat yang sekarang aja gitu. Itu berdarah-darah teman-teman semua. Waktu di Meridiana aja ya. Waktu saya di Meridiana, kalau saya mau sepanggung sama dia nih Mas Ringkan, itu di ruangan kaca ya, di kelas itu kan di ruangan kaca, saya berdua sama dia, itu benar-benar dilatih. Ekspresi aja seharian saya latihan. Ngangkat alis satu aja latihan gitu loh. Iya, kerunyutin dahi aja latihan seharian gitu. Tapi kenapa sekarang kok otomatis ketika saya bingung ngomongnya kayak gini gitu ya. Jadi perlu latihan. Nah, kalau udah mindset, yang hasil latihan tadi udah otomatis berjalan di diri kita, tapi ketika ditanya kenapa lu sukses, kenapa lu gagal, dia tahu jawabannya. Gitu. Jadi kuncinya adalah APM. Oke, accident, pragmatis dan mindset. Oke. Jadi Mbak siapa tadi? Vina. Mbak Vina, tetap kita harus punya tujuan, tetap kita lakukan yang terbaik versi diri kita, dan kita harus tahu mana yang harus dihilangkan dari kita dan mana yang harus ditambahkan untuk diri kita. Suatu Oke saat Mas, itu mungkin akan karena kepake banget. ini karena mungkin waktunya juga terbatas juga ya Mas ya, karena kita menjelang buka puasa. Ini saya punya sebuah kutipan dulu Mas nih. Kutipan yang ini sangat berhubungan ya sama 5 produktivitas yang sedang kita bahas kali ini. Jadi saya dulu dapat ini ketika saya ikut di salah satu acara yang seminarnya Kak Sherly Nafita. Dia ngutip dari salah satu Perdana Menteri wanita Inggris. Jadi dia bilang seperti ini, perhatikan apa yang kita pikirkan, nutrisi apa yang kita berikan kepada otak, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca di setiap harinya. Karena itu akan mencerminkan apa tindakan yang kita lakukan. Dan coba perhatikan apa yang kita lakukan, karena itu akan mencerminkan perilaku yang kita lakukan. Dan perhatikan apa yang kita lakukan, karena itu akan mencerminkan habit kita di setiap harinya. Dan ketika kita udah tahu habit kita, itulah takdir kita yang sesungguhnya. Dalam artian, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan menjadi takdirnya kita. Nah, itu menurut saya sangat berhubungan dengan tadi yang Mas Ripan berikan ya, dalam artian tuh, kita dari awal bikin fondasi dulu, tentukan tujuannya, terus selain tentukan tujuannya, tentukanlah sebuah strategi untuk mencapai waktunya kapan, dan berikanlah kindness bumerang ya Mas ya. Saya paling suka untuk kindness bumerang. Ketika kita memberikan hal yang baik ke orang lain, pasti itu akan kembali lagi ke kita yang baik. Meskipun itu tidak dalam bentuk uang, atau meskipun itu dalam bentuk materi, ataupun hal lain sebagainya. Dan barulah kita berpikir, ini akan menjadi baik. Sesuatu apapun yang kita berikan akan menjadi baik. Nah, mungkin dari Mas Ripan, ini karena waktu kita kan juga udah habis ya Mas. Mungkin ada closing statement buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita bisa diskusi aja di grup, dan mungkin bisa PC aja langsung ke saya ataupun ke Mas Ripan ya Mas ya. Untuk nanti di grup juga nggak apa-apa, biar kebaca semuanya. Nah, nanti biar di grup aja, nanti biar kita bisa sharing juga. Mungkin dari Mas Ripan ada saya sharing. Oke. Nanti slide-nya juga akan saya kirim, atau di Mas Ringkan aja nanti boleh dikirim ya Mas ya? Boleh, nanti saya kirimkan. Nanti di grup teman-teman semua bisa dibaca kembali, dan kalau ada pertanyaan dipersilahkan nanti ya. Dan insya Allah teman-teman semuanya nanti pun kita akan, kalau sempat mungkin akan adakan acara charity ya Mas ya. Ya boleh, gitu ya. Boleh. Tapi mungkin di grup kita akan lebih detailnya. Ini sih, dari semua yang saya sampaikan itu intinya teman-teman semuanya, jangan menunggu untuk menjadi hebat dulu baru kita memulai, tapi kita harus memulai untuk kita menjadi hebat. Itu aja sih paling Mas Ringkan untuk teman-teman semuanya. Ya. Luar biasa Mas Ripan. Semuanya. Oke, buat kawan-kawan, buat kawan-kawannya, mungkin ini Mas, kita sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu. Semua dari teman-teman mungkin bisa dihidupkan kameranya biar kita screenshotin dulu. Yes. Siapa tahu ketemu jodohnya, teman-teman semuanya. Siapa tahu ketemu jodohnya gitu kan. Oke. Boleh senyum walaupun lagi lapar, teman-teman semua. Tetap muka optimis walaupun lagi lapar. Nah, itu dia.
Boleh. Masih belum semuanya. Oke. Sambil kita menunggu untuk membuka kamera-kameranya, dari saya mungkin saya closing statement, jadilah orang yang sip. Mungkin Mas Ripan udah nggak asing nih. Jadilah orang yang sip. Kan pura-pura nggak tahu kan? Oh iya betul. Sip Mas. Sip. SIP, punya skill, integritas, dan passion. Masya Allah. Itu yang membuat saya Kencang untuk ya, bisa kamu. menerapkan prinsip saya, nothing is impossible. Dan saya yakin bisa. Oke? Yes. Oke, buat kawan-kawan, ada beberapa, kita mulai aja ya screenshotnya ya. 3, 2, 1. Oke lagi, 3, 2, 1. Oke, thank you buat semuanya. Nanti saya share di grup. Terima kasih buat kawan-kawan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga buat Mas Ripan. Terima kasih buat Telkomsel yang udah memfasilitasi kita buat juga kawan-kawan semuanya. Nantikan lagi event-eventnya kita Telkomsel dan juga eventnya yang ada di grup nanti akan kita share apabila ada event-event terbaru. Dan pastikan teman-teman download Cloud X-nya. Oke. Terima kasih, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.